Semua ya. Yang terhormat Bapak Bagas Dita Kurtianto selaku CEO dan founder Caribos. Yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Anak Agung Gederai Adi Diploma Informatika. Serta yang kami kasihi rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam webinar kali ini untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Meskipun dilaksanakan secara online dan pada hari weekend, tapi kita harus tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Stefani Felicia Angelina, selaku pembawa acara pada malam hari ini, dan rekan saya Yuda Tama Prananda, yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Teman-teman, acara ini merupakan webinar ke-17 dari serangkaian webinar yang sudah diselenggarakan Caribos. Lihat, cari kerja, Caribos saja. Webinar series ini mengusung tema Differences Between Front-End and Back-End Developer. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari CEO dan founder Caribos, pengenalan tema dan guest speaker webinar yang akan dibawakan oleh moderator, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutupan dan giveaway. Sebelum acara, saya akan menampilkan tata tertib yang berlaku pada saat webinar berlangsung. Yang pertama, peserta diperkenankan untuk mengaktifkan web kamera apabila tidak berhalangan dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama acara kegiatan webinar berlangsung, kecuali pada sesi tanya-jawab. Peserta dapat menyalakan mikrofon bila sudah dipersilakan oleh moderator. Saat sesi tanya-jawab, peserta bisa raise hand dan nanti akan ditunjuk oleh moderator. Apabila ada kendala, bisa diketik di kolom chat Zoom dan nanti akan dibacakan oleh moderator. Pada saat acara berlangsung, mikrofon peserta akan otomatis kami mute dan supaya tidak mengganggu jalannya acara. Mohon untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom. Link presensi kehadiran webinar akan dibagikan di kolom chat Zoom menjelang akhir sesi webinar. Hanya yang mengisi absensi yang akan mendapat e-sertifikat. Dimohon agar memperhatikan dengan saksama pada penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-sertifikat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan untuk memutarkannya.
Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bagas Deka Kurtianto selaku CEO dan founder Caribos. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Izinkan saya dikarenakan masih di perjalanan untuk tidak open cam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Anak Agung Gede Rayadi selaku CEO Coding Academy. Yang saya hormati Chief Technic Officer CTO kami Bapak Adam Suci Hafizullah, Chief Operational Officer kami Rama Findria, dan CMO kami, Chief Marketing Officer kami Ida Salma Sakina. Dan teman-teman Caribos yang saya cintai, serta seluruh peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Deka Kurtianto, CEO dan founder Caribos. Hari ini, alhamdulillah, kita diberikan kesehatan untuk berkumpul di daring untuk mendengar ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak Anak Agung Gede Rayadi mengenai perbedaan back end dan juga front end. Teman-teman tahu sendiri bahwa sekarang kita sudah masuk ke dunia digital yang dimana semua orang sudah menggunakan smartphone, semua orang sudah menggunakan aplikasi, even dari kita makan, hidup, kerja, kita sudah menggunakan aplikasi. Caribos tentunya juga hadir di tengah-tengah teman-teman untuk memberikan kemudahan agar teman-teman bisa mencari kerja dari rumah, ngobrol langsung dengan pemilik usaha, dan juga mengetahui kapabilitas teman-teman melalui CV Analyzer. Caribos dibangun bukan hanya membantu teman-teman mencari kerja, tapi Caribos adalah sebuah ekosistem dari teman-teman SMA, kuliah, cari kerja, ataupun ganti pekerjaan. Bukan hanya mencari kerja, tapi kita juga ada upskilling. Kita ada cari webinar, cari consulting, kita ada cari pelatihan, kita ada cari magang, cari beasiswa, dan sebagainya. Caribos adalah aplikasi yang mewujudkan sebuah mimpi anak bangsa, di mana dari dia masih menjadi mahasiswa, dia bisa mencari kerja yang baik. Karena menurut saya pekerjaan itu bukan hanya sekedar materi. Pekerjaan itu bukan hanya sekedar uang. Tapi pekerjaan itu adalah sebuah rezeki bagi satu keluarga. Yang dimana istrinya bisa belanja, anaknya bisa sekolah, orang tuanya bisa berobat. Itulah bisnis kami yang dimana membantu teman-teman semua untuk mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya kita juga membantu perusahaan untuk mencari kandidat-kandidat yang unggul seperti teman-teman yang hadir di acara hari ini. Kenapa kita harus mempelajari coding? Karena itu adalah skill yang sangat dicari oleh dunia digital. Ketika teman-teman memiliki skill coding atau skill IT, bukan teman-teman mencari kerja, tapi pekerjaan mencari teman-teman. Jadi ada kepentingan kita untuk selalu mencari pelatihan, selalu kita upskilling untuk menjadi SDM yang unggul. Karena SDM yang unggul selalu menjadi fondasi bangsa yang maju. Ketika Indonesia ingin maju, maka SDM-nya harus unggul. Jadi teman-teman, jangan sungkan untuk belajar. Jangan takut untuk salah. Karena ketika kita salah, kita pelajari dan kita perbaiki. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ingin belajar, teman-teman akan stuck di situ dan tidak akan maju. Masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman semua. Jadi ayo kita bersatu, belajar sebanyak-banyaknya, mencari ilmu, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan yang meriah dari Bapak Bagas DK Kurtianto selaku CEO dan founder Caribos. Selanjutnya, kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu dalam acara ini, yaitu pemaparan webinar yang akan disampaikan langsung oleh pembicara kita yang luar biasa ini, yaitu Bapak Anak Agung Gede Rai Adi, Diploma Informatika, dan webinar ini akan dipandu oleh rekan saya Kayuda. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Stephanie sudah membuka kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabarnya nih Sobat Cari teman-teman semuanya? Sobat Cari ini adalah sapaan hangat untuk para peserta webinar pada kegiatan Cari Webinar ini. Tidak terasa pada malam ini sudah memasuki series yang ke-17. Dan kembali lagi bersama saya Yuda Tama Prananda yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Cari Webinar 17 merupakan kegiatan webinar persembahan dari Coding Academy dan Caribos. Cari kerja, cari bos aja. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Caribos di @caribos dan Coding Academy di @codingacademy. Malam ini dengan tema yang spesial yaitu Difference Between Front-End and Back-End Developer. Bersama dengan narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Anak Agung Gede Rai Adi, Diploma Informatika. Beliau merupakan founder dan CEO Coding Academy yang merupakan pusat belajar coding dan robotika yang bertempat di Denpasar dan Surabaya. Dengan mengambil tema Difference Between Front-End and Back-End Developer, webinar kali ini pasti sangat berguna sekali nih buat para talenta digital yang baru dan yang akan terjun di dunia pengembangan web maupun mobile app. Jadi, buat Sobat Cari semuanya jangan sampai terlewatkan ya. Selain penyampaian materi, juga akan ada sesi tanya-jawab selama 30 menit. Jadi untuk teman-teman silakan untuk mempersiapkan pertanyaan dan jangan lupa untuk sebutkan atau tulis nama karena akan ada 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Dan tentunya masih banyak hadiah spesial lainnya loh. Selanjutnya sudah ada di samping kita Bapak Gede Rai Adi. Halo Bapak, selamat malam. Halo, malam. Bagaimana nih Pak kabarnya? Baik, sehat semua. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Terlihat teman-teman udah pada nggak sabar nih Pak buat dengerin materi yang lagi ramai dibicarain di era transformasi digital ini ya Pak. Kita langsung mulai aja kali ya Pak. Ya, terima kasih Mas Yuda. Mungkin saya nggak usah dipanggil Pak, bedanya dikit aja, panggilnya Kak aja, kayak lebih enak. Ya, selamat malam buat Sobat Cari ya. Iya betul Pak, Sobat Cari. Oke, selamat malam para Sobat Cari. Perkenalkan nama saya, mungkin agak panjang ya, karena memang kebetulan saya dari Bali. Nama saya Anak Agung Gede Rai Adi. Mungkin saya bisa share slide aja langsung ya. Boleh Bapak. Apakah udah kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Oke. Ya, selamat malam buat Sobat Cari. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Caribos. Ini merupakan webinar pertama ya antara Coding Academy dengan Caribos. Harapannya semoga dari sesi webinar ini teman-teman dapat merasakan manfaatnya dan juga dapat insight-nya ya. Mungkin saya langsung aja. Ya, sedikit tentang kami. Jadi Coding Academy itu adalah suatu edutech yang fokus di pembelajaran coding dan robotika. Tiap tahun kita menghasilkan digital talents dari beberapa bidang, antara lain dari app development, game development, dan robotika. Kita kolaborasi dengan beberapa nasional, internasional
school and university yang ada di Indonesia. Kita salah satu startup yang di bawah koordinasi oleh Paparecraft, dan kita juga di tahun 2021 kemarin sangat bersyukur juga menjadi pemenang atau Best of the Best Challenger dari salah satu startup competition yang cukup besar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Bismillah Foundation, yaitu DSC 12. Sedikit tentang saya, jadi saya hampir menghabiskan pendidikan saya di luar, yaitu di University of Tübingen, Jerman. Kemudian mulai karir saya di SAP AG di Heidelberg, Jerman. Itu adalah salah satu perusahaan software yang sangat dominan di Eropa khususnya. Kemudian melanjutkan karir saya di Oracle Frankfurt di Jerman juga. Kemudian balik ke Indonesia di tahun 2013 mendirikan suatu software house dengan nama DWG. Dan di 2014 adalah berdirinya Coding Academy, salah satu divisi di naungan di DWG, dan ternyata berdiri cukup pesat sampai sekarang, mandiri di bawah brand Coding Academy. Ya, kita lanjut ya. Coding Academy itu lahir dan tumbuh salah satunya adalah dari salah satu problem yang sangat sering dijumpai nih sama teman-teman yang mungkin baru lulus, ngerasa puas dan bangga, cukup normal, terus ngerasa saya udah cukup siap untuk memulai karir saya full time di salah satu perusahaan. Hampir semua merasakan seperti itu, tapi 80% ternyata merasa belum siap nih dengan tuntutan yang ada di perusahaan. Jadi 50%, hampir lebih dari 50% ya hiring manager, HRD manager itu merasa bahwa lulusan dari akademisi baik sarjana D3, D1 itu merasa belum siap dan masih banyak skill yang harus mereka pelajarin sehingga biar bisa ngikutin ritme dari perusahaan. Ini mungkin dikenal namanya dilema skills gap ya. Nah, Coding Academy hadir dengan beberapa layanan, salah satunya kita punya program reguler di coding and robotik. Kemudian kita juga menyelenggarakan coding dan robotik bootcamp untuk teman-teman yang kepingin memang intensif ya belajar baik dalam hal coding maupun robotik sehingga mereka lebih siap di dunia kerja. Selain itu kita juga memiliki divisi automation development, custom development untuk melayani permintaan perusahaan. Lebih dari 9 tahun kita sudah berdiri, hampir lebih dari 9.000 orang telah menggunakan jasa kami, lebih dari 20 school and university menjadi partner kami. Ya, kita kembali langsung ke materi. Jadi ini materi cukup menarik ya, mungkin buat teman-teman yang masih merasakan apa sih bedanya front end dengan back end. Sebenarnya masih ada lagi satu full stack, nanti mungkin akan saya bahas sedikit tentang salah satu profesi yang ada di web developer atau app developer ya, seperti itu. Ya. Secara umum kita dapat melihat perbedaannya antara front end dan back end itu dari beberapa aspek. Yang pertama itu role, jadi tanggung jawabnya. Kalau front end itu lebih banyak bertanggung jawab di bagian client side, jadi gimana mereka itu harus membuat tampilan buat user itu sebagai sebisa mungkin friendly, mudah digunakan, dan dari sisi pandangan mata user itu juga enak dilihat sehingga mereka dapat bertahan lama nih menggunakan aplikasi tersebut. Untuk back end lebih banyak bertanggung jawab di server side. Jadi memang secara kasat mata dari sisi user nggak kelihatan, tapi peranannya sangat besar untuk menjamin kelangsungan operasional dari aplikasi tersebut.
Dari sisi aspek teknologi, ada beberapa teknologi yang harus dikuasain oleh front-end developer tentunya. Paling basic adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Ada beberapa framework juga tentu turunannya yang sangat saat ini cukup trending, banyak perusahaan sudah menggunakan, jadi sudah menjadi requirement ya buat teman-teman front-end. Sedangkan back-end teknologi yang banyak digunakan oleh perusahaan itu salah satunya bahasa pemrogramannya ada PHP, Python, Ruby, dan Node.js. Untuk skill agak jauh berbeda ya buat teman-teman yang kepingin fokus di front end itu tentunya perlu memiliki kreativitas ya, kreativitas, daya seni, ada sedikit daya seni yang dibutuhkan. Tentunya skill coding perlu, tapi ya ada salah satu di luar skill teknis itu ada creativity dan art ya yang sangat penting di front end. Jadi gimana caranya gimana menghasilkan tampilan yang di aplikasi itu enak digunakan, terus flow-nya juga mudah dimengerti oleh user. Nah, itu butuh kreativitas yang cukup tinggi. Untuk back end skill dasar yang wajib dimiliki yaitu logical thinking, analisis, and problem solving ya. Karena dari sini inilah basic-basic fitur dari aplikasi tersebut akan diimplementasi. Gimana konkretnya aplikasi ini dapat menghasilkan fitur tersebut, permainan data, kemudian menggunakan service-service, mungkin terintegrasi dengan beberapa aplikasi atau service dari luar, seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan sedikit yang mungkin dilupakan, kebanyakan adalah waktu kerjanya. Jadi kapan sih front end itu mulai dapat bekerja ya? Bukan maksudnya jam kerja. Kalau jam kerja sih sama aja. Cuman kalau waktu kerjanya kapan sih mulai bisa bekerja itu ya front end setelah UI designer selesai dengan pekerjaannya. Artinya mereka udah menyelesaikan mockup atau desain yang final dan front end sudah bisa mulai mengimplementasikan desain tersebut. Sedangkan untuk back end tentunya paling penting itu spesifikasi fitur, API itu lengkap, dan teknologi yang diwajibkan digunakan itu sudah dijabarkan secara lengkap, maka back end sudah dapat bekerja. Tentunya beberapa flow diagram sangat dibutuhkan sehingga pekerjaan itu menjadi tampak lebih jelas untuk back-end developer. Ya, mungkin ini lebih dalam tentang front-end developer. Jadi role-nya lebih di client-side development. Tentunya tidak cuma mengembangkan ya client-side, tapi juga harus bisa melakukan testing, membuat testing website. Tapi dari sisi usability-nya ya, dari sisi user seperti itu. Kemudian juga harus memastikan bahwa aplikasi ini disupport baik dari berbagai macam browser maupun berbagai macam operating system seperti itu. Nah, untuk background-nya bisa dari berbagai macam bidang. Tentunya harus ada skill IT-nya, jadi computer science atau berbagai macam field yang berhubungan dengan IT. Tentunya sebenarnya kalau saya bilang front end developer ini tidak harus ya memiliki background akademik yang dalam ya, tapi lebih banyak memiliki jam terbang lah kalau saya bilang. Tentunya ada creativity dan art tentunya seperti itu. Nah, semakin banyak diasah, semakin banyak pernah mengerjakan project, tentunya itu menjadi nilai tambah buat teman-teman front-end developer. Skill, ya seperti saya sebutkan tadi, HTML, CSS, JavaScript, dan framework-nya ada beberapa macam, cuman ini yang lagi trending aja. Bootstrap paling banyak digunakan untuk UI, dan Angular dan React.js yang cukup trending di Indonesia saat ini. Tentunya sekarang kan aplikasi nggak cuma jalan di desktop, tentunya harus bisa responsif sesuai dengan ukuran layar. Ini sudah menjadi requirement. Untuk salary,
Ini contohnya saya ambil di luar ya, junior front end developer yearly mendapatkan 56.000 USD, rata-rata 78.000, paling tinggi lebih dari 100.000 USD. Untuk di Indonesia kisarannya di angka 5 juta starting, limitnya nggak ada sebenarnya. Kalau back end agak di atasnya, dari starting 6 juta ke atas. Tergantung teknologi yang dikuasain, baik full stack juga seperti itu, bisa lebih dari 11 sampai 20 juta. Ini saya angkat sedikit temanya, tadi kita bahas front end dan back end, ternyata ada nih yang bisa menguasai dari kedua sisi, tidak hanya dari sisi client side tapi juga server side. Nah, profesi full stack developer ini cukup trending, makin banyak perusahaan yang membutuhkan, ada beberapa alasan. Salah satunya tentunya kalau kita lihat ya, perusahaan itu kalau kita punya banyak pekerja dengan teknologi yang berbeda-beda, tentunya membutuhkan slot waktu dan komunikasi yang cukup tinggi. Dan beberapa perusahaan melihat ini sebagai cost ya. Jadi kalau full stack developer dia bisa menguasai dua sisi, baik dari client side maupun back end. Ini jadi ngurangin waktu yang digunakan untuk komunikasi ya, karena full stack dapat menguasai dua sisi. Cuman tentunya ada beberapa kelemahan juga, karena tentunya kalau dipecah dengan masing-masing ini ya, profesi yang lebih dalam, tentu hasilnya jauh lebih bagus. Seperti itu. Jadi kalau full stack developer harus menguasain front end, basicnya ada HTML, CSS, JavaScript, frameworknya React, Vue, Angular, Webpack, Styles, ada Bootstrap, Material UI, backend, teknologinya seperti saya sebutin tadi ada PHP, Node, Ruby, Python, dan Java. Database yang digunakan ada beberapa macam kategori, ada relational, not relational, contohnya relational yang standar ya. Kita punya SQL, MySQL, Postgres, Oracle ada di sana. Untuk yang NoSQL yang cukup trending 4 tahun belakang ada Ungu, Sandra, Coach, dan Elastic. Ada untuk dari sisi backend dan database ada MySQL, paling sering banyak digunakan ada RabbitMQ. Nah, ada profesi tambahan lagi DevOps. Ini DevOps ini seperti ini ya, yang penghubung antara developer dengan operasional ya. Jadi menyiapkan infrastruktur untuk deploying app tersebut. Ada beberapa teknologi yang harus dikuasain, ada AWS, Azure, seperti itu. Kemudian virtualisasi tentunya hal wajib, ada Docker, VMware, Kubernetes. Otomatisasi untuk deploying ada Jenkins, cukup trending juga saat ini. Untuk salary, kita ngomong full stack. Full stack ini kalau kita lihat, WordPress ini masih sangat ini ya, sangat banyak dibutuhkan karena dominasi pasar. WordPress website ini masih cukup tinggi ya, di angka 96.000 USD per tahun. Sedangkan kalau untuk paling tinggi itu di JavaScript developer lebih dari 100.000. Paling rendah ada di PHP, mungkin karena ini ya teknologi cukup lama. Meskipun lama tapi masih banyak perusahaan yang menggunakan. Salary-nya paling rendah sekitar 70.000 US yearly. Ya, untuk beberapa dibandingkan dengan profesi kategori yang lain, jadi back-end developer ini biasanya mendapatkan salary yang paling tinggi ya dibandingkan front-end dan beberapa role, IT role yang lain ya, contohnya software engineer. Nah, di Coding Academy kita menyediakan program bootcamp. Kita menyediakan program bootcamp untuk full stack web developer
Batch pertama kita buka di pendaftaran kita buka di 15 Oktober sampai 15 November 2022. Jadi kita akan banyak mengenalkan teknologi web yang lagi trending, dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga teman-teman nanti sudah nggak perlu ragu lagi, nggak usah minder lagi apakah skill saya cukup atau relevan dengan kebutuhan teknologi saat ini. Kita akan banyak menggunakan teknologi yang lagi saat ini banyak digunakan perusahaan, mulai dari sisi front end-nya kita gunakan React.js, kemudian back end-nya kita pakai Node.js, kemudian ada beberapa teknologi lainnya yang akan kita kenalkan juga di full stack seperti itu. Nah, yang membedakan bootcamp kita dibandingkan program bootcamp yang lain, jadi kita punya journey ini cukup panjang. Jadi kita nggak cuma mempersiapkan teman-teman itu dari sisi teknis saja, tapi ada soft skill yang lainnya yang perlu dikuasain juga buat teman-teman. Tentunya yang pertama journey-nya ada sesi konsultasi. Ini sesi konsultasi ini gratis. Jadi teman-teman yang kepingin tahu tentang full stack, merasa dirinya cocok nggak sih dengan full stack, atau apa sih yang didapetin, apa yang dipelajarin. Nah, ini nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam nih di sesi konsultasi buat dari teman-teman dengan teman-teman Coding Academy. Setelah itu yang membedakan lain, kita punya fase pre-test. Jadi fase pre-test ini juga adalah salah fase kedua yang harus dilaluin. Jadi tujuannya untuk lebih mengenal personality teman-teman sendiri. Jadi ini sebagai evaluasi buat teman-teman. Jadi sudah ada gambaran nih dari sisi kemampuan teknisnya, logic testnya, dari personality-nya, teman-teman tuh udah punya gambaran. Oh, ternyata saya kuat di ini, saya masih ada kurang di bagian apa. Nah, itu lebih bisa dieksplor nih di fase pretest. Setelah itu dari fase pretest ini teman-teman bisa melakukan registrasi dan memulai fase bootcamp. Kita punya fase bootcamp untuk full stack itu ada 4 bulan. Tidak hanya teknis saja, tapi ada sesi-sesi soft skill yang lain, ada sesi presentasi, ada sesi dengan interview dengan HR. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk interview dengan HR perusahaan. Kemudian mempersiapkan gimana sih mempersiapkan CV yang inilah ya, not perfect, minimal representatif lah, sesuai dengan skill yang dimiliki teman-teman. Jadi apa sih yang perlu ditampilin di sini, apa yang nggak perlu. Nah, seperti itu. Tentu aja CV nggak harus panjang, semua skillnya disebutin, pernah organisasi di mana, tergantung dengan ini ya, posisi yang ingin dilamar tentunya. Coding Academy juga menyediakan program Job Connect tentunya dengan cari bos, kolaborasi. Jadi kita menyediakan program internship juga dengan partner-partner kita. Jadi teman-teman yang masih butuhkan portfolio, nah teman-teman sudah bisa mendaftarkan dirinya di program Job Connect ini. Jadi kita punya beberapa partner yang memang menyediakan posisi untuk full stack developer, sehingga teman-teman bisa mulai nih mengumpulkan portfolionya di situ. Ya, saya rasa cukup penjelasan saya untuk front end dengan developer ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, ini website kami, codingacademy.id, ada IG, dan ya head office kita di Denpasar, punya cabang di Surabaya. Kelas kita ada kelas offline dan kelas online, artinya offline to onsite, terutama di bootcamp kita. Jadi cukup jarang ada bootcamp yang onsite, karena itu kita sangat bedain. Jadi di onsite ini teman-teman sudah bisa langsung belajar langsung dengan trainer-trainer kita, mentor-mentor kita langsung di kelas. Jadi lebih intensif, lebih dapat
solusi secara langsung, kemudian tentunya feel-nya beda ya, experience-nya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas materinya. Teman-teman semuanya, mungkin kita lanjut ke sesi Q&A ya. Tapi sebelum itu, kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada tim yang bertugas, disiapkan untuk foto bersama. Buat teman-teman semua, boleh dinyalain kameranya juga kalau tidak berhalangan. Oke, kita foto dulu teman-teman. Silakan bisa menyalakan kamera dari HP atau laptopnya. Oke, di halaman pertama ya, kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Oke, selanjutnya ke halaman kedua. Sebentar. 3, 2, 1. Iya. Halaman yang terakhir, halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk hasil fotonya bisa teman-teman lihat di Instagram @caribos, dan buat informasi coding atau course game development tadi juga bisa dicek juga di Instagram Coding Academy ya Pak, juga di websitenya di www.codingacademy.id. Betul ya Pak? Ya. Sebelum masuk ke tanya jawab juga kita akan lihat sesi tayangan iklan yang berikut ini. Banyak yang nanya nih, cara apply kerja pakai Caribos. Nih, aku kasih tahu tutorialnya. Pertama, daftar dan isi data diri kamu di profile ya. Kedua, isi juga pengalaman kerja, organisasi, dan bahasa yang kamu kuasai. Ketiga, setelah kamu save, jangan lupa verifikasi dulu. Setelah semua selesai, kamu siap untuk apply. Dan jangan lupa follow up CV kamu pakai fitur Chatbos ya. Ya, baik. Untuk sesi pertanyaan ini, waktunya 30 menit. Mungkin nanti teknisnya Sobat Cari boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat atau juga boleh langsung mengajukan pertanyaan. Mungkin teknisnya bisa raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Baru setelah kami izinkan untuk membuka mic, silakan untuk diajukan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya sudah ada yang masuk nih. Kak Adi di kolom chat dari
Randi Hensa. Izin tanya Kak, bedanya bootcamp dengan course yang tersedia di platform belajar online seperti Udemy, Coursera, itu apa ya Kak? Yang dari Yudhistira dulu ya? Iya. Halo, Kak Adi? Sorry, putus tadi ya? Oke. Mungkin udah ada yang masuk nih Kak, pertanyaannya di kolom chat. Ya, dari Yudhistira dulu ya. Mau tanya, untuk menguasai full stack developer itu membutuhkan waktu berapa bulan ya? Dan kalau belajar di Coding Academy itu framework yang digunakan apa ya Kak? Jadi kalau di Coding Academy kita membuat program bootcamp full stack developer itu kita merancangnya waktunya di angka 4 bulan. Nah, ini program yang sangat intensif karena program ini akan berjalan 4 kali seminggu, ya, 4 kali seminggu dalam 4 bulan. Bayangin tuh. Nah, jadi di situ akan dibahas materi-materi yang sangat diperlukan di dalam full stack developer. Teknologi yang digunakan, seperti saya yang jelaskan, tadi kita pakai yang lagi trending, yaitu React.js. Itu teknologi untuk development yang sangat trending, dikembangkan oleh Facebook. Kemudian untuk itu kita ada beberapa opsi, ada standar, ada Postgres, MySQL, dan yang terakhir ada di MongoDB. Ya, di bootcamp itu nanti teman-teman sudah bisa mengumpulkan portfolio, karena di situ tuh tidak cuma hanya belajar dengan tugas, tapi ada project yang harus diselesaikan. Dan itu dapat teman-teman gunain sebagai portfolio bahwa teman-teman nanti pernah mengerjakan project membuat aplikasi seperti itu. Jadi ada 3 proyek besar yang harus teman-teman kerjakan di perusahaan. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, jika kita mengikuti bootcamp lalu gagal di pretest, apakah kita mengikuti sesi tahap registrasi kembali atau ada pretest ulang? Jadi pertama itu fasenya adalah tahap konsultasi ya. Pertama konsultasi, kemudian kedua itu ada pretest. Jadi pretest ini tidak ada gagal atau lulus, tapi pretest ini gunanya untuk kalian sendiri. Kalian mendapat atau mengeksplor diri kalian bisa lebih dalam nih dari sini. Apakah benar saya kepingin belajar full stack seperti itu? Kemudian dari sisi teknis, apakah saya punya basic knowledge yang kuat lah? Artinya teman-teman nggak harus punya basic coding sebelumnya ya. Kita akan membentuk teman-teman semua di situ. Nah, tentunya nggak cuma Coding Academy, tapi butuh minat pertama, minat, passion, dan usaha dari teman-teman, dan yang terakhir waktu. Nah, jadi karena ini programnya intensif 4 kali seminggu, benar-benar nguras waktu ya, dan itu semua cuman kerjanya ya itu ngurusin gimana bikin web seperti itu. Jadi nggak ada materi yang lain selain itu. Dan tapi di sesi mungkin di fase terakhir atau di akhir bulannya itu ada sesi soft skill ya. Jadi teman-teman punya portfolio project, tentunya harus bisa mempresentasikan itu project yang sudah dibuat. Gimana sih presentasi di depan klien, gimana di depan tim, seperti itu. Nah, itu tuh penting tuh. Dan terus juga ada sesi dengan HR untuk membantu menyiapkan CV, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, itu penting di situ. Berarti lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak? Ya, pertanyaan berarti ketiga. Regita Agustin nih. Dari Izin tanya, Regita. Kak. Misal belum ada biaya untuk kuliah atau ikut kelas, dalam arti mencoba otodidak.
ketika udah memiliki skill yang lumayan mumpuni, apakah bisa bekerja di perusahaan dengan tambahan sertifikat dari perlombaan atau sebagainya, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Adi. Ya, ini pertanyaan sebenarnya agak ini ya, relatif ya, tergantung perusahaannya ya. Jadi, tapi sekarang kayaknya perusahaan itu sudah mulai ini ya, terbuka ya, open mind, nggak cuma ngandelin ijazah atau kamu kuliah di mana, tapi lebih ngandelin skill ya, terutama perusahaan-perusahaan teknologi ya. Kayak Gojek itu sudah nggak mewajibkan, ada beberapa lowongan yang sudah tidak mewajibkan lulusan S1 bahkan. Tidak menyebutkan ada university degree di situ, tapi lebih memfokuskan ke skill teknik. Jadi otodidak bisa dipelajarin, tapi apakah itu terstruktur atau enggak? Nah itu ya teman-teman, ini yang bedain. Tadi ada teman-teman yang nanya bedanya sama Udemy sama course-course yang lain ya apa? Nah itu mungkin ada banyak ya. EduTech yang nawarin program bootcamp atau nawarin course seperti itu dalam bentuk video. Nah, itu atau mungkin bisa dilihat dari YouTube ya. Nah, tapi kita kan kepengen tidak membuang waktu ya. Kita kepengen belajar itu memang arahnya jelas, targetnya jelas, dan saya kepengen cepat segera bisa menghasilkan seperti itu. Kalau belajar dari YouTube tentunya harus nyari tahu nih, mana sih yang video yang benar nih. Yang banyak sering ditumpahin ini kok di video kelihatan gampang kelihatannya. Nah, itu tuh seperti itu. Dan apalagi teknologi itu update terus. Nah, mungkin di YouTube ini videonya sudah 1-2 tahun yang lalu. Ternyata sekarang versinya sudah berubah. Nah, itu error code-nya, terus API-nya sudah berubah. Jadi mungkin sudah nggak relevan lagi karena kan tentunya video harus diupdate juga seperti itu. Ya, berarti beda banget ya Pak kalau kita belajar otodidak sama ikut course langsung. Iya ya, beda. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi perbedaannya sangat jelas seperti itu. Dan tentunya kan kita kepingin cepat nih ngasilin, ngapain buang-buang waktu seperti itu. Okay. Kalau dan biaya bootcamp di kita itu bisa dicicil ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, kita kerjasama dengan beberapa pembiayaan online, bukan pinjol ya, pembiayaan online yang benar-benar inilah ya, terakreditasi yang resmi lah seperti itu. Nah, jadi ini ya, saran saya ikutin aja konsultasinya, pretestnya, jadi kalian juga bisa ngerasain nih gimana sih rasanya atau eksplorasi diri kalian lebih dalam seperti itu. Ya, itu tadi pertanyaan Kak Regita sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Randi ya, bedanya Udemy, Coursera, dan Coding Academy sendiri ya Pak. Iya, benar. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Andre. Selamat malam, izin bertanya jika kita menguasai bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel atau CodeIgniter, itu bisa disebut full stack atau back-end, Pak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Adi. Ya, Laravel, CI, itu teknologinya PHP ya. Jadi memang PHP itu sebenarnya teknologi back-end ya. Tapi dia support untuk front-end. Sebenarnya front-end-nya dia punya teknologi Blade. Nah, sekarang dia sudah support dengan framework Vue.js ya. Bisa dimaksimalin, bisa disebut full stack karena kamu bisa menghasilkan suatu aplikasi baik dari sisi client side dan front back-end ya. Tapi ini ya, kita melihat kebutuhan perusahaan cukup kompleks. Jadi kalau diselesaikan dengan satu teknologi untuk aplikasi yang kompleks sudah jarang ya,
jarang sekali ya bisa terjadi seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Tafarel, bertanya apakah UI UX design itu termasuk front end? Mungkin Kak Adi bisa langsung menjawab. Ya, sebenarnya UI UX itu kalau dibilang tuh terpisah ya dari front end. Karena UI UX itu nggak ada codingnya sama sekali, tidak perlu skill coding. Tapi emang lebih banyak fokus di UI. Gimana kamu bikin user interface, mockup seperti itu, terus bikin komponen-komponen kayak button yang bagus seperti apa, layout itu seperti apa. Nah, itu teknologi yang digunakan udah jauh berbeda. Yang paling sih yang saat ini digunakan ada Adobe XD sama Figma ya. Sangat membantu. Mungkin generasi saya waktu itu belum ada. Sekarang sangat dimudahkan sekali. Seperti itu. Berarti UI UX design ini di luar front end ya, Pak? Di luar front end. Tapi apakah front end itu harus bisa desain atau full coding ya, Pak? Tergantung tuntutan perusahaan ya. Tapi kalau saya ngelihat itu ini ya, dua hal yang berbeda ya. Nggak bisa karakternya berbeda. Yang satu lebih ke ini ya, benar-benar ke grafik desain mungkin ya, lebih ke benar color tone seperti itu. Yang satu nggak cuma tentang desain aja, tapi sudah implementasi desain itu ke dalam tampilan yang bisa dijalankan di browser, contohnya seperti itu. Berarti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Sabikul Fikri. Selamat malam, saya Fikri ingin bertanya, karena terdapat beragam bahasa pemrograman yang ada saat ini, sebagai pemula bagaimana cara menentukan bahasa apa yang harus dikuasai terlebih dahulu? Mungkin Kak Adi langsung menjawab. Ini juga untuk para pemula nih, teman-teman yang baru mulai kuliah atau baru mau mulai fokus ini hal yang wajar ya, wajar ditanyakan. Itulah sekalian kuasain, dan saya pun juga nggak menguasain semua, karena nggak mungkin lah masa semua kerjaan diambil satu orang, kan nggak mungkin. Gajinya bisa berkali-kali lipat kalau gitu. Jadi ya ini, kalian harus nemuin dulu kalian pengen fokusnya di apa, passion kalian di apa. Ada yang kuat di logic, ada yang kuat di art, ada yang kuat di ini ya, disability, seperti itu. Kalian sendiri yang harus nemuin. Nah, dari setelah kalian nemuin passion kalian bisa tahu nih kalian mau fokus di teknologi. Itu kan kayak nemuin jati diri ya. Nah, kalau di bootcamp nanti kita sudah bisa nih, kalian udah dapat tangkap gambaran lengkapnya seperti apa sih, seperti itu. Jadi jati diri kalian kebentuk langsung nih. Ya, jadi berarti tergantung kita sendiri apa mau nentuin yang mana untuk bahasa pemrogramannya. Benar-benar. Kalian mau fokus di mana? Oke, baik. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Dede Nur Hasan. Malam Kak Adi, ingin bertanya untuk menjadi full stack sebaiknya belajar apa dulu yang harus dipelajari, front end atau back end dahulu? Dan kenapa? Mungkin alasannya bisa langsung dijawab, Kak Adi. Mana dulu ya? Kalau paling mudah dari saya front end. Paling mudah dan menyenangkan mungkin ya.
lebih ngomongin data, di mana kalian bisa ngasilin data yang dibutuhkan seperti ini, terus cara nyimpen data seperti yang benar, mana ya. Tapi kalau dari backend tergantung orangnya juga sih. Berarti kalau dari Kak Adi sendiri lebih senang mudah di front end ya Pak, menurut Kak Adi? Tergantung orangnya ya. Kalau emang suka lihat yang visual seperti itu mungkin front end. Kalau pengen fokus di logic sama analisa mungkin di back end. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya dari Mas Rizky Pradana. Apakah di Coding Academy ini full stack developer diajarin DevOps juga? DevOps-nya kita mainnya di ke ini ya, ke cloud hosting, jadi nggak terlalu dalam karena DevOps itu teknologinya cukup banyak. Kita ngajarin pakai versioning tool kayak GitHub, kita pakai cloud hosting seperti itu. Tapi kalau untuk virtualisasi seperti AWS atau Kubernetes belum. Mungkin nanti ada Docker juga. Docker itu nanti kalian bisa starting point lah untuk belajar virtualisasi. Jadi virtualisasi yang masih cukup menyenangkan lah seperti itu. Karena juga ini ya requirement-nya beda. Full stack developer nggak wajib sebenarnya untuk menguasain DevOps ya. DevOps itu lebih ke infrastruktur, jadi teknologinya jauh berbeda. Cuman kalau bisa it's plus point lah. Oke. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa langsung kunjungi website Coding Academy aja ya Pak? Ya, benar. Kalian bisa kunjungin atau chat aja di IG, nanti kalian bisa lihat tuh ada di bio-nya, nanti bisa chat dengan customer service untuk konsultasi dan ini ya, konsultasi dan pretestnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak, dari Lira Liliana. Halo Kak, izin bertanya kalau kuliah lebih baik ambil jurusan TI atau SI ya? Kalau menurut Kak Adi sendiri gimana nih Kak? Ini nih, kuliah, soalnya kan saya nggak terlalu ini ya di Indonesia dengan jurusannya, tapi kalau dari sisi definisinya mungkin TI itu teknik informatika ya, jadi ada sedikit tekniknya, ada lebih banyak tekniknya ya. Jadi ada, kalau mungkin penjurusan kalian ke hardware itu mungkin bisa belajarin mikroprosesor, struktur dari ini ya, controller seperti itu. Tapi kalau sistem informasi kalian banyak lebih fokus di data ya, bikin web aplikasi, bikin aplikasi lah, aplikasi mendukung inilah, mendukung kemudahan manusia lah, seperti itu. Jadi sistem informasi lebih banyak dengan data. Tergantung teman-teman ya, lebih suka yang mana. Mau ada hardware yang sedikit atau lebih banyak datanya, seperti itu. Baik, paling berarti tergantung pribadi masing-masing ya Pak? Lebih senang ke arah mana? Kalau misalkan lebih ke hardware, belajar TI, untuk softwarenya pengembangan aplikasi atau website bisa ke SI ya Pak? Nah. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Fikron Maulana. Selamat malam Pak, izin bertanya bagaimana solusi jika kita terkendala saat belajar front-end, web, developer, otodidak, kemudian saat di perkuliahan belajar bahasa mobile developer, apakah alih-alih berganti haluan atau belajar bersamaan dengan tetap memprioritaskan salah satunya untuk goal yang jelas mengingat keduanya sangat dicari di dunia kerja? Nah, itu juga penting juga nih.
buat teman-teman ya. Kalau kalian mau fokus, jangan fokus berdasarkan ini ya, nggak cuma fokus berdasarkan kebutuhan market aja, tapi juga dari skill kalian juga dan passion kalian juga, itu penting. Saya bilang ini nggak mungkin lah kalian bisa nguasain semua sekaligus. Kalau bisa bagus, tapi nggak wajib lah. Lebih baik fokus ya. Di full stack itu nanti kalian bisa ini ya, dapat gambaran besar nih dari teknologi-teknologi itu. Seperti itu. Perusahaan tentunya lebih suka yang bisa menguasain semua, tapi hasilnya harus bagus, kualitinya bagus, dan sesuai dengan spek. Itu poinnya. Nah, mau mobile app atau web app itu ini ya, itu sebenarnya kalau saya bilang sih startingnya dari web app ya, baru habis itu ke mobile app. Itu kan cuma dari sisi device ya, device kamu mau bikin app kamu untuk device apa, seperti itu. Tapi kalau dari sisi backend sama aja, mau device-nya apa aja, backend-nya sama. Itu mungkin dari sisi front end aja yang penting. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Filipia Sena. Selamat malam, izin bertanya, jika melamar kerja di dunia IT, apakah diperlukan pengalaman organisasi? Lalu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi jika ada suatu error atau kendala di suatu program? Atau problem solving? Mungkin langsung dijawab, Kak Adi. Ya. Pengalaman organisasi penting apa enggak? Tergantung kebutuhan perusahaan juga ya. Dan tergantung juga kompetitor kalian sewaktu ngelamar. Kalau sama-sama semua speknya sama, ternyata ada salah satu yang aktif di organisasi, it's a good point ya, plus point buat kalian. Artinya wajib enggak wajib sebenarnya. Tapi it's good point, artinya kalian bisa belajar team working di sana, terus komunikasi tentunya, dan itu yang juga ini ya sering dikeluhkan oleh perusahaan. Teknik jago tapi komunikasi kurang juga ini ya, sangat menyusahkan juga. Kadang-kadang komunikasi penting karena kalian bekerja dengan tim ya, bukan berarti kerja barengan tapi komunikasi gitu loh. Iya, jadi komunikasi juga penting ya Pak untuk seorang ahli IT. Tentu. Apalagi yang kepengen karirnya naik ya. Berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Akbar Ramadhani. Izin bertanya, di masa sekarang ini banyak startup berkembang dan banyak sekali membutuhkan posisi yang membutuhkan skill coding. Sebenarnya seberapa penting sih skill pemrograman itu? Adakah alasan tersendiri kenapa harus belajar coding? Dan haruskah setiap orang memahami pemrograman untuk bertahan dan berkembang di era seperti sekarang ini? Pertanyaan menarik nih, Pak. Mungkin pertanyaan ini menarik di 5 tahun yang lalu, kalau saya bilang ya, bukannya apa-apa. Tapi kalau di era sekarang, saya bilang, apakah coding itu penting? Itu mungkin sudah nanti bukan pertanyaan lagi, itu requirement. Nanti mungkin kalau kalian sudah pernah dengar ini ya, pidatonya atau ini ya, waktu Pak Nadiem ya, Mendikbudristek ya, kita ya, bahwa mungkin dulu orang ngerasa bahasa Inggris itu ini ya, plus point ya. Tapi lama-kelamaan juga bahasa Inggris itu requirement kok. Gitu. Sama seperti coding. Coding mungkin awal-awal ini adalah plus point ya. Nice to have lah. Tapi lama-kelamaan itu requirement gitu. Mungkin bahasa ketiga ya yang perlu dikuasain ya. Seperti itu. Artinya coding nggak harus kalian nanti jadi programmer sepenuhnya. Itu melatih logical thinking kalian, seperti itu. Iya, karena udah era transformasi digital juga sekarang ya, Pak. Iya ya, benar. Jadi
Mungkin pertanyaannya itu lama-kelamaan juga akan ini ya, bukan pertanyaan penting apa enggak gitu. Jadi sama kayak dulu bahasa Inggris penting apa enggak, kayak gitu kan. Ya, jadi sebuah keharusan jatuhnya nanti. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dean Alfarisi. Selamat malam Kak Adi, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dean. Dari persepsi Kak Adi, kira-kira apa sih pro dan kontra jika kita bekerja sebagai full stack dan apa pro dan kontra jika kita bekerja hanya sebagai front end dan back end? Mungkin langsung dijawab Kak Adi. Maksudnya pro dan kontra ini gimana? Nggak ada ini loh, nggak ada pro dan kontra. Ini loh, itu adalah ini ya, pilihan ya, nggak ada pro dan kontra. Pilihan aja, kalian mau pengen belajar semuanya atau pengen fokus di bagian ini aja. Saya nggak suka di bagian ini karena saya nggak terlalu suka desain, saya nggak terlalu suka art, gitu. Ada juga, saya lebih suka matematika, saya lebih suka analisa. Kalau saya lihat banyak orang yang ini ya, itu dua hal yang berbeda atau dua arah yang berbeda. Nggak harus kalian bisa semua seperti itu. Jadi pro kontra, bukan pro kontra ya, itu skill ya, skill pilihan kalian. Kalau bisa semuanya bagus, tapi doesn't have to ya. Dan kalau kalian udah mutusin front end, ya kalian harus komit di situ. Kalian harus fokus di front end itu gimana ngasilin tampilan yang ini ya, nggak cuman kelihatan mewah, tapi juga enak digunakan. Terus flow-nya mudah dimengerti, orang nggak perlu nebak-nebak. Nah, itu seperti itu. Ya. Ya, berarti balik lagi tergantung passion masing-masing ya Pak, semuanya ada plus minusnya. Iya, ya. Dan perusahaan tentu yang akan nentuin kita butuhnya front end atau back end atau full stack, seperti itu. Oke. Baik, mungkin kita masuk pertanyaan selanjutnya dari Revina. Saya sering mengalami hal ini, izin tanya. Bagaimana ketika seorang front end dalam menangani sebuah masalah dalam pembuatan website untuk melayani halaman dari sisi HTML plus XML, karena kedua sisi tersebut hal yang berbeda. Mungkin Kak Adi boleh langsung dijawab. Saya baca dulu ya, bagaimana ketika seorang front end hal yang berbeda. XML. XML itu memang dua hal yang berbeda. XML masih banyak digunakan. Saya jarang sih melihat XML. Mungkin generasi saya mungkin dulu ya banyak tampilan mungkin framework yang menggunakan konfigurasi ya untuk XML ya. Tapi sekarang kan formatnya sudah, kalau ngomongin service data semua formatnya pakai JSON ya. Terus tampilan HTML, saya nggak melihat HTML, lebih ke HTML5 ya, seperti itu. Dan komponen base, jadi masih agak kurang ngerti nih dengan pertanyaannya ini. Ya, dan kalau kalian ada masalah dengan front end, ada tools debugging tools ya yang membantu ya. Tentu debugging tools untuk front end toolsnya berbeda dengan back end seperti itu. Dan untuk melihat error untuk dari sisi tampilan dan dari sisi JavaScript juga beda itu toolsnya seperti itu. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak, sudah nggak ada lagi. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke websitenya Coding Academy di codingacademy.id, bisa juga ke Instagramnya di Coding Academy. Untuk sesi tanya jawab ini mungkin akan saya tutup ya Pak. Dan sebelum saya tutup cari webinar ini, mungkin Kak Adi bisa memberi closing statement buat sobat cari semuanya.
Closing statement ya. Closing statement. Ya. Jadi mungkin ya teknologi ini berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun, bahkan banyak bermunculan teknologi baru buat teman-teman yang memang baru mulai atau masih sedang mencari fokusnya, bidang fokusnya. Kesempatan ini sangat gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, eksplor diri kalian sebanyak-banyaknya, gunakan waktu kalian sebaik-baiknya untuk eksperimen, belajar, mengumpulkan portfolio. Tentunya Coding Academy hadir untuk menyiapkan skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, terutama skill-skill masa depan. Saya rasa cukup ya. Oke, baik Kak Adi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu kepada Sobat Cari semuanya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu secara langsung ya Kak, nggak hanya online. Ya. Dan buat Sobat Cari semuanya, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Cari Bos secara gratis di App Store dan Play Store. Cari kerja, cari bos aja. Terima kasih buat teman-teman Sobat Cari semuanya. Dan jangan kemana-mana dulu karena masih ada undian giveaway yang menanti. Saya Yuda Tama Prananda, undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan pembicara kita pada malam hari ini yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita. Semoga ilmu yang diberikan Kak Adi bisa bermanfaat bagi kita. Mengingatkan kembali kepada Sobat Cari yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi agar kami bisa memberikan e-sertifikat. Sekarang kita masuk ke dalam sesi bagi-bagi giveaway. Bagi 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher VVIP CV Analyzer dari Cari Bos. Semoga kalian termasuk ya. Kita akan tampilkan dulu nama-nama yang sudah mengisi absensi. Oke, sudah terlihat ya nama-nama peserta webinar yang tentunya sudah mengisi link absensi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai undiannya ya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Achadi Wirawan. Oke, baik, kita undi lagi ya. Selamat kepada Angelina. Dan yang terakhir kita undi lagi. Ya, selamat kepada Naufal Nasik Adani. Kami ucapkan selamat ya bagi 3 pemenang undian. Nanti hadiahnya akan dikirim lewat email. Dan untuk pemenang 2 penanya terbaik akan mendapatkan GoPay 100.000. Dan juga akan diumumkan lewat Instastory Cari Bos. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih banyak giveaway menarik dari Cari Bos. Kalian juga bisa membuat IG story semenarik mungkin dan yang unik dan juga bisa tag IG kami @caribos. Dan juga jangan lupa ya Sobat Cari untuk download aplikasi Cari Bos yang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Cari kerja, cari bos saja. Cari Bos merupakan aplikasi fitur terobosan yang baru yang bisa langsung chat dengan bosnya. Ada banyak info lowongan kerja dan artikel menarik terkait pekerjaan juga loh. Cari Bos, cari kerja, cari bos saja. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, dan juga para peserta yang
sudah hadir dalam webinar ini. Juga kepada sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami. Di antaranya ada PT DHK Group, Sejuta Cita, Lowongan Terpadu, dan Loker IT. Jangan lupa untuk terus mengikuti webinar-webinar kami selanjutnya yang tak kalah menarik dan juga seru. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Ingat, cari kerja, cari bos aja. Selamat malam.